Makanya ini termasuk riyadhus shalihin, taman-tamannya orang soleh. Semoga kita semua bisa menjadi orang soleh. Ya. Kita akan kaji hadis yang kedua. Hadis kedua dari Ummul Mukminin. Ya, kita baca dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ummil mu'minina Ummi Abdillahi Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jaisyun al-Ka'bata faida kanu bibaida'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim muttafaqun alaih hada lafdzul Bukhari. Silakan, ada yang baca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah bersabda, ada satu pasukan yang hendak menghancurkan Ka'bah. Setelah mereka berada di suatu padang pasir, maka mereka dibenamkan ke tanah dari yang pertama sampai yang terakhir dari mereka. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, sedang di antara mereka itu ada para pedagang dan juga orang yang bukan termasuk golongan mereka? Rasulullah SAW bersabda, menjawab, ya, semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian nantinya mereka itu akan dibangkitkan dari kuburnya masing-masing sesuai niat-niatnya sendiri. Muttafaq alaih. Ada lafzul Bukhari ini sesuai yang ada di dalam hadis Imam Bukhari. Jadi hadis ini ada beberapa perkataan Rasulullah yang berbeda. Kalau di dalam Imam Muslim, hadis Sahih Muslim, lafaznya tidak seperti ini, tetapi maksud dan tujuannya sama. Ya, jadi di dalam hadis Bukhari lafaznya seperti ini. Makanya di sini ada lafzul Bukhari. Wa an ummil mu'minina, hadis ini diterima dari Ummul Mukminin. Ummu itu artinya ibu. Berarti Ummul Mukminin ibunya orang mukmin. Kenapa ini dikatakan Ummul Mukminin ibunya orang mukmin? Karena beliau termasuk salah satu istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri Rasulullah itu ada berapa? 9 itu ketika wafat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat itu ada 9. Hanya di dalam kitab Aqidatul Awam di situ dijelaskan antis iniswatin wafatun Mustafa khuyyir nafakhtanan nabiyyal muqtafa. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau meninggalkan 9 istri. Seluruhnya itu ada 11. Ya, 11 orang.
Tapi ingat ya, kita nggak boleh ikutin sampai 11. Ini termasuk ya, ini termasuk apa? Kekhususan yang hanya diperbolehkan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita ikutin. Sunnah Rasulullah itu banyak ya, bukan apa poligami saja. Sunnahnya itu banyak, contohnya sholat duha, yang mulai baca Al-Quran, yang lainnya. Jangan kita pengen carinya yang enak-enaknya aja. Pengen ada istri 2, 3. Saya punya dosen namanya Ibu Nur Khofifah. Ya, beliau itu mengatakan bahwasanya kalau saja kamu pengen pengen poligami, ya kamu juga harus memenuhi hak-haknya istri. Nah, hak-hak istri dulu itu yang harus kamu perhatikan. Baru kamu ketika hak-hak istri sudah dipenuhi semuanya, barulah kamu boleh poligami. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan, fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian nggak bisa adilnya, takut untuk berbuat adil, ya cukup satu saja. Nah, cukup satu saja. Itu dosen saya mengecam kalau saja orang perempuan laki-laki yang nggak bisa adil, dia pengen tambah istri 2, 3. Cari yang dulu, yang lainnya dulu, asal bisa adilnya. Ya, Rasulullah istrinya banyak, ada 11-nya. Ya, 11-nya ketika wafat 9. Ya, tetapi ingat, dari yang 11 tersebut yang perawan hanya satu. Jadi dari 11 itu yang perawan itu cuma 1, 10-nya janda semuanya. Ya, 10-nya janda semuanya. Siti Khadijah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, itu janda semuanya. Aisyah doang yang yang perawan. Ya, Siti Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia pada waktu itu masih berumur 7 tahun. Jadi muda banget Siti Aisyah. Ya, di sini jelaskan wa ummil mukminin, ibunya orang mukmin. Berarti bagaimana kalau ibu kita nikahin bekas Rasulullah? Boleh enggak? Enggak boleh. Karena kenapa? Ibu. Ya, kita kan nggak boleh nikah ke ibu kan? Sama orang mukmin juga nggak boleh nikah ke bekas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Itu predikatnya adalah ummul mukminin. Yaitu Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yarzu jaisyun al-Ka'bah. Dulu ada pasukan pengen ngerubuhin Ka'bah, hancurin Ka'bah. Berarti dulu itu mukjizat. Ya, mukjizat karena kenapa? Belum ada budiyatul mustarsyidin. Di sana dijelaskan khawarikul ada. Khawarikul ada. Khawarik sesuatu atau kejadian yang di luar kebiasaan. Ya, di luar kebiasaan itu namanya khawarikul ada. Sesuatu kejadian yang di luar kebiasaan, di luar naluri manusia, ini ada 4 macam dalam kitab Budiyatul Mustarsyidin. Yang pertama, ada yang namanya mukjizat. Ya, mukjizat ini kejadian yang di luar atau naluri manusia yang diberikan kepada para nabi, para anbiya, para nabi. Nah, kalau saja dia sebelum menjadi nabi namanya irhas. Jadi ada namanya irhas. Ya, irhas itu kejadian yang di luar kebiasaan yang diberikan kepada calon nabi. Contohnya Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi, dia kan setiap berjalan diikutin awan. Nah, berarti itu kejadian di luar naluri manusia
yang diberikan oleh Allah kepada calon nabi, namanya irhas. Kalau sudah menjadi nabi namanya mukjizat. Nah, jadi kalau saja sudah menjadi nabi namanya mukjizat. Yang kedua ada yang namanya karomah. Ya, karomah. Karomah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya, yaitu wali. Nah, dalam Al-Qur'an dalam keterangan ingat bahwasanya Allah itu punya kekasih. Ya, punya kekasih. Kekasihnya siapa? Salah satunya wali. Ingat, kita nggak tahu dia seorang wali kecuali hanya wali lagi. Makanya ada keterangan la ya'riful wali illa wali. Tidak ada seseorang yang mengetahui dia apakah pangkatnya seorang wali kecuali dia wali sendiri. Jadi kita nggak tahu oh itu wali atau bukan. Nah, ketika ada kejadian di luar naluri manusia, di luar kebiasaan, namanya karomah. Ya, karomah. Yang ketiga ada yang namanya ma'unah. Ya, ma'unah ini adalah kejadian di luar kebiasaan manusia yang diberikan untuk orang soleh. Ya, orang soleh kayak ini insya Allah ada kejadian di luar naluri manusia, di luar kebiasaan manusia yang diberikan oleh Allah untuk orang soleh. Yang keempat ada yang namanya istidraj. Ya, istidraj ini macamnya termasuk masalah sihir. Ya, sihir termasuk di sini. Ya, sihir itu kan kejadian di luar naluri manusia, di luar kebiasaan. Ya, kadang-kadang bisa begini. Itu istidraj termasuk sihir. Ya, sihir itu ada memang. Karena Rasulullah SAW juga pernah terkena sihir. Makanya di dalam Asbabun Nuzul surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Di situ salah satunya Asbabun Nuzul ketika Rasulullah SAW itu terkena sihir. Yang qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejelekan ciptaan Allah. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejelekan orang yang suka hasud dengki. Yang pertama mukjizat ini diberikan kepada para nabi. Kalau irhas kepada calon nabi. Terus ada karomah untuk para wali. Ma'unah itu untuk orang soleh. Istidraj, ya istidraj itu artinya diulur-ulur supaya dia tambah maksiat, supaya dia tambah kafirnya tambah jadi-jadinya. Nah, termasuk dalam masalah ini adalah sihir. Ya, itu diberikan kepada orang yang suka maksiat. Rasulullah SAW salah satunya mukjizatnya mengetahui kejadian yang dulu sebelum beliau ada. Maksudnya di sini yazu jaisyun al-Ka'bah. Dulu ada sekelompok pasukan pengen ngehancurin Ka'bah. Ya. Faida kanu bibaida'a minal ardi, ketika mereka semua sudah berada di padang pasir. Bibaida'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Ya, baik yang terdahulu atau yang akhir, seluruhnya ditenggelamkan. Ya, ini menunjukkan ketika kita kalau saja bergaul sama orang yang jelek, di situ ada kemaksiatan, banyak orang maksiat, hati-hati, takut Allah marah. Banyak sekali cerita kisah saya, salah satunya kisah ini. Di situ ada maksiat, banyak maksiat, hati-hati Allah akan marah. Ya, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, ditenggelamkan. Tahu Nabi Lut bagaimana kisahnya? Ya, LGBT
waktu itu merambah luar biasa. Ya, makanya Allah menenggelamkan penduduk tersebut. Ya, penduduk tersebut. Kaumnya Nabi Nuh, ya terjadi banjir bandang yang luar biasa. Itu karena kenapa? Pada maksiat. Ya, ini juga karena tujuannya pengen menghancurin Ka'bah. Ka'bah adalah tempat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala tidak rela. Ya, begitu juga hati-hati kalau saja di yayasan ini banyak orang yang maksiat. Ya, hati-hati, takut yayasan kita ini nanti tidak mendapatkan berkah. Susah kita menerima muridnya, susah menerima peserta didiknya. Ya, dihancurkan oleh Allah. Takut seperti itu. Makanya Soekarno pernah mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Di dalam Al-Quran yang 6.666 ayat, 114 surat, itu hampir 3/4-nya berisi tentang sejarah. Ya, berisi tentang sejarah. Itu menunjukkan bahwasanya sejarah itu akan terulang kembali. Ya, akan terulang kembali. Ya, 1/4-nya itu baru berisi tentang hukum atau syariat. Nah, jadi kita ngambil pelajaran dari sini, jangan sampai kita bergaul dengan orang yang kurang baik. Yukhtafu bi awwalihim wa akhirihim. Makanya Siti Aisyah mengatakan kepada Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah SAW, "Qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim?" Bagaimana semuanya itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dia yang pertama dan akhirnya semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihim aswaquhum, padahal di situ ada para pedagang. Niatnya bukan apa? Bukan pengen menghancurin Ka'bah, karena pengen berdagang. Niatnya untuk berdagang. Ya. Wa man laisa minhum, mereka semua bukan termasuk golongan tersebut, bukan termasuk orang yang pengen menghancurin Ka'bah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ya. Tsumma yub'atsuna ala niyyatihim. Ya, mereka memang dihancurkan semuanya, tapi ingat nanti ada al-ba'tsu, dibangkitkan dari kubur. Ya, dibangkitkan dari kubur dan mereka akan dipisahkan berdasarkan niatnya masing-masing. Ya. Ini membahas tentang niat, perlunya niat, perbaiki niat, tajdidun niat, perbaharui niat. Ya, niat harus baik. Ya, jadi kalau saja niatnya kurang baik, kita perbaiki. Insya Allah hasilnya akan baik dan luar biasa. Ya, luar biasa itu ya. Tsumma yub'atsuna ala niyyatihim, muttafaqun alaih. Hadza lafzul Bukhari. Ya. Terus afadal hadis. Ya, kandungannya atau mutiara-mutiara hadisnya. Ya, mutiara-mutiara hadisnya yang pertama, al-insan yu'amalu bi qasdihi minal khair wasyarr. Manusia nanti di akhirat akan dinilai berdasarkan tujuannya, apakah itu baik atau jelek, ya buruk, ya baik atau buruk. Terus yang kedua, at-tahdzir min musahabati ahli dzulmi wal fujur. Ya, ini memperingatkan kepada kita jangan sampai kita bergaul dengan orang yang jelek. Ya, yang suka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita kena musibah. Ya, bisa dilihat mungkin kejadian di tempat-tempat yang lain. Dulu pernah terjadi tsunami Aceh. Ya. Terus sekarang yang baru banjir. Ya, terus Sukabumi, lihat daerah tersebut.
apakah ada maksiatnya atau tidak. Tapi kebanyakannya ketika ada bencana di situ ada maksiatnya. Tapi ingat, bencana itu semuanya terdampak, baik orang yang toleh atau soleh. Ya, ada toleh. Kalau toleh itu pakai to, itu orang yang berbuat jelek. Kalau soleh, orang yang berbuat baik. Ya, jadi pikir seperti ini, insya Allah daerah kita, tempat kita nggak terkena bencana. Karena kenapa? Rahmat Allah akan menaungi terhadap kita semuanya. Ya. Makanya di sini at-tahdhir min musahabati ahli dzulmi wal fujur. Yang selanjutnya, yang ketiga dari hadis ini, al-hathu ala musahabatil akhyar. Ya, kita harus bersungguh-sungguh untuk bersama, bersahabat, berteman dengan orang yang baik. Ya, hanya pepatah benar, kalau saja kita bergaul sama dengan tetangga kami akan membawa wangi. Kalau saja kita bergaul dengan pandai besi akan membawa tercium bau besinya. Kamu minyak bawah tanah akan tercium bau minyak tanahnya. Nah, kalau saja kita, ya setidaknya, ya kalau saja kita sholat diingetin, ya sholat diingetin, nah itu bagus itu. Ya, waktu sholat udah adzan, kita ke masjid, kayak gitu. Ya itu yang sahabat tersebut yang harus kita dekati. Ya, sahabat itu, makanya sebenarnya sahabat itu di dalam keterangan itu yang dinamakan sahabat itu orang yang ketika kita senang dia ikut senang, dan ketika kita sedih dia ikut sedih. Jangan dia ketika kita senang dia ikut senang, tapi ketika dia sedih dia nggak mau ikut sedih, nggak mau bantu. Itu sahabat, bukan sahabat itu. Jadi dinamakan dengan sahabat ketika kita ikut senang dia ikut senang, ketika kita sedih dia ikut sedih, itu dengan cara membantu. Ya itu namanya sahabat. Yang selanjutnya di sini ikhbarul Rasul sallallahu alaihi wasallam anil maghribat wa hiya mimma yajibu al-imanu biha kama waradat wal imanu bi annaha sataqu kama akhbara li'annahu alaihi salatu wassalam la yantiqu anil hawa. Ingat, apapun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar terjadi. Ini di dalam kitab Aqidatul Awam dijelaskan, wa kullu ma ata bihi rasul fa haqquhu taslimu wal qabul. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wajib kita terima. Karena kenapa? Karena apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini dijelaskan la yahtiku anil hawa, itu bukan berdasarkan hawa nafsunya, tapi berdasarkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalah yang